Benar saja, badai datang, bersamaan turun hujan. Petir menyambar saat kami sedang sadar. Dalam keadaan sadar, kami semua lupa, tak ada beban di dalam tenda. Hanya berbekal pelatok ditancap, tenda terbang, tak kuat menahan badai yang mengamuk. Mentari datang dengan gembira bersama sinarnya. Segembira hati yang akan melangkahkan kaki jauh dari rumah, jauh dari kata memikirkan masalah. Bersama mereka, Ibu Ayah dan kawannya, Pak Diman, Pak Nara, Pak Miftah, dan Bu Meli. Kaki saya menjadi paling dekat melangkah dari rumah, mengetahui rumah mereka ada yang di luar Pulau Jawa. Perahu kapal menjadi alat bantu untuk bisa sampai di tujuan. Karena tujuan kali ini berada di tengah lautan. Ya, sebuah pulau dengan nama Liungan. Di jauh, tampak terlihat perbedaan. Dermaga cantik yang biasa dipakai kapal untuk bersandar, sekaligus bersuah foto, kini hilang, tenggelam, di lahap tsunami Selat Sunda yang datang. Terpaksa, perahu bersandar seadanya, memanfaatkan sebuah tangga untuk turun dan menjejakkan kaki di pulau yang masih tenang setelah tsunami itu datang. Kali ini saya berada di Pulau Liungan, salah satu destinasi wisata di Kabupaten Pandeglang yang sudah terkenal, yang sudah dikenal banyak orang. Cukup banyak perbedaan setelah bencana itu datang. Apalagi para wisatawan yang datang kini bisa dihitung jumlahnya. Ditambah wabah Covid yang ada, sudah saja pulau ini dirasa rumah sendiri oleh para penjaga. Aduh, bencana makin tak ada habisnya. Sedari awal, kami berencana menginap di pulau ini. Khawatir iya, trauma tsunami 2 tahun belakang terlintas di pikiran. Tapi, sedari awal juga, pulau ini menjadi bagian rencana dalam melepaskan masalah yang ada di rumah. Lantas, kenapa harus memikirkan masalah lagi setelah datang ke sini? Ada-ada saja. Hari ini pukul 2 siang sampai esok sekitar pukul 10 baru kita akan pulang. Dan untuk menghabiskan waktu yang ada, saya dan Tiaya bersama rekan-rekannya mencoba mengelilingi Pulau Liungan, berkeliling Pulau Liungan lewat pesisir-pesisir pantainya. Mantap. Setelah hampir 1 jam berjalan, kaki kembali menginjak tanah pulau bagian depan. Di pesisirnya hanya penuh dengan batuan karang. Siang berganti sore, langit yang cerah seketika berubah meredup. Awan hitam menggumpal sudah terlihat dari kejauhan, tanda akan menyerang. Sesegeralah kami mendirikan tenda sebagai tanda dan aksi mencegah hantaman badai yang akan datang. Benar saja, badai datang, bersamaan turun hujan. Petir menyambar saat kami sedang sadar. Dalam keadaan sadar, kami semua lupa, tak ada beban di dalam tenda. Hanya berbekal pelatok ditancap, tenda terbang, tak kuat menahan badai yang mengamuk. Plak, terdengar suara patah dari penyangga tenda. Tamat sudah. Selamat pagi dulur-dulur, mantap sekali. Ya seperti inilah bangun pagi di pulau. Cuaca hari ini cukup bagus, walaupun semalam tidur hanya beralaskan saung biasa, tapi dinginnya malam di pulau bikin malam
malam di atas gunung. Rencananya hari ini pukul 9 kita akan snorkeling di belakang Pulau Liungan. Mentari kembali bersinar. Hangat sinarnya sudah mampu menghangatkan badan yang sepanjang malam diterpa angin tanpa penghalang. Sama tanpa penghalangnya bagi saya untuk bertukar tanya dengan saudara dari luar Pulau Jawa. Jadi kali ini kita bersama Bang Irsan, asli Jawa Timur, tepatnya di Madura. Oh, Bang Irsan, apa tanggapannya mengenai pulau ini? Pulau ini keren banget loh. Jadi di Pulau Liungan, saya pertama kali masuk di pulau di mana tidak ada listrik, tidak ada ini dan macam-macamnya. Tapi bagaimana kita itu hidup dengan lingkungan yang luar biasa, mulai dari pemandangan ataupun hal-hal yang lainnya, dan kita bisa beradaptasi di sini. Ada satu yang luar biasa di sini. Kita jadi di Pulau Liungan itu kita bisa apa ya? Jadi kita bisa hidup dengan sederhana, memaknai hidup dengan kesederhanaan. Jadi sebenarnya kita tidak perlu berlebih-lebihan dalam kehidupan. Kita bisa menggunakan hal-hal yang ada di lingkungan kita, mulai dari alam, pohon. Ada di sini tuh banyak pohon kelapa ternyata. Mantap. Jadi enak sekali, kelapa muda, keren. Mengenai Jawa Timur, apakah kalah seru dengan Banten? Lebih seru Banten dong, keren. Mantap. Berarti di Madura khasnya sate. Asli sate. Jawa bilang sate dong. Sate Madura. Banyak yang jualan sate berarti, Bang? Iya banyak. Oh, enak satenya. Enak. Sate Jadi, ayam, sate gimana? Sate ayam, sate yang banyak di sana itu sate kambing. Mantap. Sate kambing. Terus sate sapi yang paling mereka suka. Karena setiap aktivitas, apalagi misalkan ada hari raya besar Islam, Pasti nyate mereka. Anak-anaknya yang nyate, yang karena generasi anak-anaknya yang menerus bangsa. Semoga lain kali Banten bisa mengunjungi Jawa Timur. Iya, bagus. Yuk. Kali ini saya bersama Bang Nara. Bang Nara, Ya, asli dari Palembang bro. Palembang, mantap. Tinggal di Tinggal sekarang di Cibinong. mantap. Sebagai apa di Cibinong? Guru. Jadi bagaimana tanggapan Bang Nara tentang wisata di Kabupaten Pandeglang? Salah satunya Pulau Liungan ini. Apa namanya, asik ya? Kayak pulau sendiri ya rasanya. Jadi memang apa namanya, nggak ada orang. Kayaknya memang lagi sepi ya. Wisata lagi sepi. Biasanya rame Biasanya rame. karena PSBB mungkin. Mungkin kalau di sini ya. Tapi jujur kalau sepi kayak gini enak, jadi kayak Benar. Kayak punya pulau sendiri ya. Iya. Itu aja sih, itu aja. Kalau dengan Palembang sendiri, apakah ada wisata yang sewah seperti ini? Kalau Palembang, Ada Ibu Aya. ketegasan. Kalau Palembang, Ada aku ganteng ya? Kalau Palembang nggak ada sih pantai. Kalau Palembang, paling kalau mau ke pantai ke Bengkulu, Ke Bengkulu. kayak 5 jam, 6 jam, Oh, Siti berasa Mantap. kita masih sendiri. jauh lagi. Tapi nggak ada pulau kayak gini ya. Pantai panjang gitu aja. Makanan khas Palembang, pempek bukan? Pempek ya, pempek. Kalau Palembang pempek. Kapan-kapan kita kesini lagi. Ada lagi sih tempoyak. Tempoyak? Tempoyak dari duren dia buatnya, dari durian. Durian terus kasih ikan. Itu namanya tempoyak. Mantap. Kapan-kapan bisa sambangi Palembang ya? Siap, ditunggu. Yuk Bang Nara. Yuk. Padi Bans. Asli Halo guys, asli Sukabumi. asli Sukabumi guys. Saya Tinggal di- Sukabumi. Saya tinggal di mana aja. Wah. Ini senior saya nih. Bagaimana apa tanggapan tentang wisata di kabupaten yang satu ini? Wih, ini luar biasa banget ya. Ini Pulau Liungan. Liungan ya. Ah. Tapi sayang spot foto yang satu ini sedang terjadi bencana. Oh, dermaga ya. Dermaganya jadi tapi tidak membuat saya menjadi apa namanya? Kecewa ya. Guys. Karena kemarin juga sempat keliling-keliling ya. Ada biawak juga, ada pokoknya amazing. Amazing ya. Mantap Pak Diwan. Aduh, senior saya nih. Ikan naon tama Bu? Ikan naon? Bobolos tatambak.
Kayak udang. Sambil menunggu perahu kapal yang akan mengantar kami bersnorkeling di belakang pulau, saya dan semuanya mencoba bersnorkeling terlebih dahulu di pesisir depan Pulau Liungan. Oke, mantap dulur. Jadi pas juga ya. Ini pertama kalinya saya memakai alat snorkeling. Awal-awal emang nggak bisa napas, tapi setelah latihan beberapa kali akhirnya bisa juga. Mantap. 2, 3. 1, 2, 3. Sudah lama menunggu, akhirnya datang juga. Segeralah kami berangkat, meninggalkan pulau dari arah depan dan pergi ke arah belakang untuk melakukan snorkeling. Hanya bermodal makanan ringan, sekumpulan ikan berkumpul dengan penuh ragam. Karena sudah tak sabar, segera mungkin saya berenang, ingin melihat secara dekat bagaimana keindahan lainnya di bawah sana. Sengaja tak pakai pelampung, supaya mudah menyelam ke dalam laut. Bagaimana Pak Nara? Hah? Bagaimana? Saya takut. Takut ke kedalaman. Bukan di sini saja yang indah, di tengah sana ada yang lebih mengagumkan, ucap awak kapal. Sudah pasti seperti itu. Bukan hanya daratan yang penuh dengan keindahan, lautan pun memilikinya. Hanya saja tak banyak orang yang ingin mengetahui, karena pada dasarnya manusia lebih mudah hidup di daratan dibanding lautan. Tapi tak masalah, manusia tak boleh banyak yang tahu dengan keindahan lautan. Tak sedikit manusia yang merusak keindahan alam demi memperindah dirinya. Lautan harus tetap indah dengan semestinya, lestari.